Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah taala yang hingga saat ini masih mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, dengan tujuan supaya kita senantiasa berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala adalah Rabb kita. Pengakuan kita kepada Allah Ta'ala sebagai Rabb kita. Dengan cara kita beribadah, maka kita mengakui bahwa kita itu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersyukur bahwasanya masih diberikan kesempatan yang longgar, dengan suasana yang sejuk, dengan pagi yang cerah. Maka hal ini patutlah kita syukuri. Kalau kita melihat saudara-saudara kita di daerah seberang, di luar Jawa, Masya Allah, kita melihat di media seperti itu, apalagi kita langsung terjun ke sana, pastilah itu sesuatu hal yang sangat mengerikan di hadapan kita. Kalau kita mungkin ada waktu, ada kesempatan, kita mungkin berkesempatan untuk datang ke sana, maka kita akan merasakan kepedihan orang yang ditimpa bencana. Hartanya habis, rumahnya kena lumpur, kena kayu, dan semuanya itu habis. Yang dikumpulkan selama bertahun-tahun habis seketika, hanya beberapa menit, hanya beberapa waktu saja. Melihat kondisi yang seperti itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar merasakan nikmat yang luar biasa. Di daerah kita tidak tertimpa bencana seperti itu, tidak tertimpa sakit dan lain sebagainya. Maka dengan waktu yang diberikan Allah Ta'ala, kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah, thalabul ilmi terutama, mencari ilmu, yang mana ilmu itu akan membimbing kita dengan cara beribadah yang benar menurut Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita yang penting lagi istiqomah, bisa istiqomah sampai nanti kita mati. Sebab thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu tidak ada batasannya. Batasannya apa? Ilal mahdi ilal lahdi. Dari kita diayun oleh orang tua kita dari bayi sampai ilal lahdi, sampai masuk ke liang lahat, sampai mati akhirnya. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan kepada kita sekalian melalui Imam Baihaqi, salasun munajjiyatun wa salasu muhlikatun. Ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat, dan sebaliknya ada 3 hal pula yang nanti membinasakan
kita di akhirat nanti. Apa itu? Fa amma munajjiyatu, adapun 3 hal yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah fatawakkallahu fis sarra'i wa 'alal niyati. Bertawakal kepada Allah taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sir maupun dengan cara yang terang-terangan. Jadi di kondisi apapun kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sepi maupun dalam kondisi ramai. Kebanyakan kita nek wong akeh ngoten niku macake kaya wong apik ngoten nggih. Biar kita dinilai sholih, dinilai baik. Taqwallah, maaf, bukan tawakal, taqwallah. Takwa merupakan kita berserah diri kepada Allah taala dengan kondisi apapun. Taqwallahu sarra, dalam kondisi sir maupun wa'alaniyah, dalam keadaan berat maupun dalam keadaan ringan. Sebab Allah Ta'ala sudah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan jalan keluar di dunia. Seperti itu jaminannya. Taqwallah itu merupakan kunci dalam peribadatan kita. Taqwallah. Jadi setiap amalan yang baik itu ibadah maupun muamalah keseharian kita, itu niatnya takwa kepada Allah Ta'ala. Mboten enten tendensi lainnya. Tidak ada riak maupun sum'ah, tidak ada ingin dipuji oleh orang lain, tidak ada sama sekali. Makanya dalam keadaan sir maupun wa'alaniyah, dalam keadaan sendiri maupun beramai-ramai, baik itu tidak dilihat orang maupun dilihat oleh orang banyak, niatnya takwa murni karena Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah di dunia saja dijamin oleh Allah taala, apalagi nanti di akhirat, nanti bakal diselamatkan dari siksa api neraka. Berarti ada orang yang nyeletuk seperti ini, kemurnian peribadatan makhluknya Allah itu adalah iblis. Iblis itu tidak mau menyembah manusia, makanya ketika Adam turun diciptakan oleh Allah Ta'ala, dia tidak mau menyembah. Itu merupakan pemikiran yang salah total. Salah total. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan iblis itu, memerintahkan untuk melakukan sujud penghormatan saja kepada Adam waktu itu, bukan untuk menyembah Adam, bukan. Makanya meluruskan akidah itu sangat penting sekali. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah, bukan penghormatan itu sebagai menyembah, bukan. Menghormati bahwasanya Adam itu hanyalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi takwa itu merupakan kunci peribadatan kita. At-taqwa ra'su kulli amalin. Takwa merupakan pokok dari setiap amalan. Kemudian keikhlasan. Takwa itu sangat berkaitan dengan keikhlasan kita dalam beribadah. Kalau kita ikhlas niku napa ya? Masih keadaane longgar, masih sempit, kita upayakan kan ngoten ya. Menyadari bahwasanya ibadah itu suatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa qaulal bil haq fil radai was sahad. Kemudian kita berucap yang adil dalam kondisi ridho maupun dalam kondisi yang marah atau murka. Jadi berucap yang santun. Adil niku bermakna santun terhadap siapapun,
Dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang longgar, senang, ngoten niku, ataupun dalam kondisi marah. Sebab kadang-kadang kita dihadapkan kondisi yang napa niku mboten sesuai dengan keinginan kita, ngoten niku. Mboten seneng terhadap seseorang. Karena nggih merasakan seperti itu. Dan ketika kita berucap nggih tetap dengan kondisi yang santun ngoten niku, mboten membentak-bentak ngoten. Sebab Rasulullah ngendika ngoten. Rasulullah niku membenci orang yang marah ngoten niku. Berucap dengan kondisi yang marah niku dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kondisi apapun kita berupaya mengontrol emosi kita, ya. Mengontrol emosi kita supaya apa yang keluar dari mulut kita niku bukan omongan-omongan yang jelek, ngoten niku. Nah, ini berkaitan dengan akhlak, ngoten niku. Akhlak niku memunculkan adab, kan ngoten ya. Jadi kadang-kadang orang yang dinilai berilmu ucapannya nggih ngoten niku kan nggih. Kita sering mendengar ucapannya mboten sesuai dengan penilaian kita. Yang muncul dari ucapannya niku kata-kata kasar ngoten nggih. Sering ini, dan itu tidak apa maneh wong Jawa. Ngoten niku kan. Wong Jawa niku enten napa andap asor ngoten. Terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua ngoten niku dijaga omongannya. Dijaga tutur katanya. Dijaga perilakunya seperti itu. Dan ini bukan dari ajaran orang Jawa saja, Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Cara kita berucap, cara kita ngomong itu diatur. Ada tata caranya. Kita ngomong dengan siapa, kita ngomong dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, itu ada. Yang artinya ketika kita menyampaikan sesuatu perkataan itu jangan sampai diiringi dengan kemarahan. Jadi mengontrol emosi kita. Jadi seperti itu. Nek Rasulullah sendiri ketika marah niku napa? Omongane niku dijaga, meneng ngoten niku. Dan beliau terlihat merah mukanya. Mukanya niku merah. Jadi sahabat-sahabat dulu nek ningali mirsani Rasulullah wajahnya sudah merah, wis meneng pun menjauh ngoten niku. Yang artinya menandakan Rasulullah sedang kondisi tidak senang ngoten niku dengan yang ada di sekitarnya niku wau. Apalagi ketika Rasulullah menjumpai orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan, berkaitan dengan ketauhidan, sangat marah. Nek dilokne gendeng, nek dilokne napa kali orang-orang kafir waktu niku, orang-orang Quraisy mboten ngereken kan nggih. Tidak marah sama sekali. Jadi dihadapkan kondisi seperti itu bisa menjaga emosinya. Nah, dan ini penting. Nek cara hakim niku napa? Manajemen kolbu kan gitu. Menata hati itu sangat penting sekali. Mengendalikan amarah niku sangat penting sekali. Kemudian waqastu fil ghina'i wal faqri. Rasulullah menyampaikan hal yang ketiga yang menyelamatkan nanti di akhirat adalah bersikap sederhana, baik di kondisi yang kaya maupun yang dalam keadaan fakir. Bersikap sederhana. Nah, ini menentukan sekali sikap seseorang, cara gaya seseorang, cara berpakaian seseorang, sangat menentukan terkadang ya. Sangat terlihat sekali, oh wong iku sugih, oh wong iku miskin, kan ngoten ya. Akan tapi ketika kita menjalankan syariat Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sama sekali terlihat oh iku wong sugih, wong miskin.
Contoh mawon teng masjid nggih. Ketika kita menunaikan sholat mawon. Sholat nggih sehari-hari kita ke masjid. Nampak mboten? Sama, semuanya rata. Kadang-kadang mungkin terlihat bajunya luwih apik titik ngoten ngene. Semuanya tunduk patuh kepada syariat sholat tersebut. Wayahe rukuk nggih rukuk, wayahe sujud nggih sujud, kan ngoten nggih. Mboten enten wong sugih niku ketika imame rukuk tetep ngadeg kan mboten enten. Wayahe sujud tetep ngadeg mboten enten. Semuanya patuh terhadap syariat sholat niku wau. Lah cara berpakaian pun seperti itu. Sederhana sekali. Tidak nampak bahwa itu menunjukkan kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Jadi nek pakaian niku nggih biasa mawon. Sederhana, artinya sederhana. Kemudian cara napa niku menggunakan kendaraan. Nah, nek riyen niku kendaraan yang elit, yang mewah niku napa? Onta merah. Nah, itu ratusan juta di kala itu. Kalau mungkin sekarang niku napa? Mobil sing mewah niku. Mboten semerap. Mercy katakanlah ya, Mercy. Nah, berapa miliar ngoten niku. Nah, itu mungkin mewah. Lah ketika kendaraan tersebut digunakan untuk sabilillah, nah, itu menunjukkan bahwasanya seseorang itu tidak dengan kekayaannya itu tidak eman ngoten niku. Digunakan untuk sabilillah. Duwe mobil nggih digunakan sabilillah, gawe ngaji rono rene, gawe silaturahmi ngoten niku. Mboten mek digawe nglencer tok kan nggih. Kendaraane mobile mboten mek dienggo nglencer tok. Kadang-kadang salat teng pundi ngoten niku, damel mobile, ngaji teng pundi sak keluarga dipakai kendaraannya. Seperti itu. Tiang haji pun dikondisikan seperti itu. Tidak ada di sana terlihat orang yang kaya raya, tidak ada. Sama semuanya. Ikhram ya semuanya putih, ngaten nggih. Diselempangkan yang laki nggih diselempangkan semua. Tidak ada yang pakai jas kan nggak ada ya ketika ikhram niku. Semuanya pakai ikhram. Semuanya sama ketika beribadah. Disitulah menunjukkan kesederhanaan Rasulullah, dan itu menyelamatkan kita nanti ya di akhirat. Kalau kita menilai Rasulullah niku tiang sugih napa tiang miskin nih, menurut jenengan niku. Kalau Ramadan, Masya Allah Rasulullah niku nek sedekah niku seperti angin yang berhembus. Oleh rezeki menerima harta, menerima rezeki ngoten diinfakkan semuanya. Besok ada napa niku yang dimakan sugih ngoten niku. Besok 3 hari ke depan ada yang dimakan wis sugih ngoten niku. Kalau kita kan ndak ya. Sak wulan jagane durung enek wis ana niku mawon kaya-kaya cek gopo. Wah kok wulan maneh ya apa wulan maneh ngoten niku. Beda jauh dengan Rasulullah. Sahabat-sahabat dulu seperti itu. Terlihat kaya raya nek sedekah niku wis Masya Allah luar biasa. Dan terkadang Nabi niku nggih lapar sampai 3-4 hari. Tidak ada makanan, pernah seperti itu. Sahabat menyampaikan kepada Nabi, Nabi kula niku sangat lapar. Lah niki pun kula ganjel 3 krikil kan ngoten. Nek Rasulullah mesem mawon. Lah aku iki wis ana 5. Jadi lebih lapar dari sahabat ngoten niku. Masya Allah. Jadi bukan berarti kalau kita merasakan lapar, Nabi tidak lapar, tidak, lebih lapar, pernah merasakan yang lebih lapar. Dan semua hartanya digunakan untuk sabilillah. Istri yang pertama Khadijah radhiyallahu anha dikenal saudagar yang kaya raya kan ya waktu niku. Jadi menggunakan hartanya ketika bersuamikan Nabi, hartanya digunakan untuk sabilillah, untuk mendukung dakwahnya Rasulullah SAW sampai habis, sampai habis. Di dakwah niku
memang membutuhkan dana yang sangat besar kan ya, didukung oleh dana yang sangat besar. Mboten kok sekedar menyampaikan, mboten. Jadi Nabi dulu niku dakwanya nggih dengan harta, dengan tenaga, dan waktunya habis untuk sabilillah, untuk dakwah. Menyampaikan akidahnya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah niku sampai memperjuangkan dengan nyawanya, dengan hartanya, semuanya dikerahkan. Nah, itu contoh kalau kita mungkin meniru Nabi nggih. Mungkin 1%-nya, 5%-nya wis masya Allah ya, kalau kondisi sekarang. Kemudian itu 3 hal yang menyelamatkan nanti di akhirat. Apa tadi? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sepi maupun kondisi yang ramai, dalam kondisi ringan maupun berat. Kemudian berkata yang benar, berkata yang santun, berkata yang adil. Kemudian yang ketiga, bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan fakir atau miskin. Tetap dalam kesederhanaan. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah, hal yang bisa menyelamatkan nanti di akhirat. Kemudian apa yang nanti membinasakan di akhirat nanti? Fa ammal munajjiyatu, dan adapun yang membinasakan kita nanti di akhirat adalah wasuhul muta, bakhil yang kelewatan, jadi berbalik dari yang sebelumnya. Bakhil yang kelewatan, bakhil niku kan nggih wis napa nggih, medit kan nggih, kikir. Dan ini kelewatan ngoten lho. Kelewatan niku berarti luweh kikir maneh, luweh bakhil maneh ngoten niku. Sebagaimana yang dicontohkan dari sahabat-sahabat terdahulu. Satu kisah, mungkin Sa'labah mungkin sudah mendengar kisah-kisah tersebut. Ketika miskin meminta doa kepada Nabi, wahai Nabi, kula niki nek salat niku bajunya gantian kan sama istrinya. Doakan napa kula niki ben sok sugih, ben saged berpakaian yang layak, ben ibadahe niku saged nyaman. Tujuannya seperti itu awalnya. Ojo kon kok nek sugih engko gak iso ibadah sing apik. Nabi niku semerap ngoten niku. Kemudian didoakan, maksa ngoten didoakan. Akhirnya dia mendapatkan kekayaan. Apa itu? Kambing, memelihara kambing. Satu, kemudian beranak sampai 1 lembah. Yang artinya ketika dia itu memiliki harta dan sudah sampai nisab, diambil zakatnya. Zakatnya diminta, tidak mau. Sampai memiliki beberapa lembah dan tidak mau menyetorkan zakatnya. Akhirnya diancam oleh Nabi. Nah, Sa'labah diminta zakatnya tidak mau, akhirnya dikembalikan dalam kondisi semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya ketika dia mempunyai harta yang banyak, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Itu merupakan satu kebakhilan yang luar biasa. Apalagi yang lainnya, ketika dia itu memiliki harta, dia itu eman, tidak mau mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Gaya awake dhewe mawon mboten purun, apalagi untuk infak, sedekah sama sekali. Gaya awake dhewe mawon mboten purun. Awakmu iku butuh sehat, butuh gizi. Ojo mangan napa kasarane, sing biasa, sego ambek tahu lah katakan nek biyen niku. Lah, itu menunjukkan bahwasanya sesekali mbok beli ayam, beli protein yang bisa mensupport, bisa menyuplai gizi, ben gak lemes, nek ibadah ben kuat. Nah, dia ndak mau. Itu menunjukkan bakhil.
gawe awake dhewe mon bakhil, apalagi untuk infak fi sabilillah. Bakhil yang kelewatan, dan itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Napa malih di sekitarnya, di sekitarnya. Nek ana kancane nggawa panganan, kruyuk-kruyuk ngoten. Tapi nek duwe panganan dhewe, disimpen dhewe, itu bakhil. Itu tidak menunjukkan sifatnya muslimin, sifatnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek ana nggih dipangan, nek mboten enten nggih dolek kan ngoten. Filosofine wong Jawa kan nggih ngoten. Nek ana ya dipangan, nek gak ana ya dolek ngoten. Sederhana sebenarnya kan nggih, sederhana. Mboten kok dolek sing sugih ngoten niku mboten. Kalau kita mengambil orang kaya terdahulu, sing terkenal niku sinten? Abdurrahman bin Auf kan nggih. Orang terkaya di kala itu, selain Utsman bin Affan. Ketika diseru oleh Nabi perang, sahabat-sahabat pun nggih mboten wani kan nggih, mboten nglanggar niku mboten wonten. Wah iki wayahe panen kurma, nek ditinggal perang kok jelas busuk. Ya akhirnya memenuhi seruan Rasulullah niku wau, perang, berangkat perang. Dan ketika kembali dari medan perang benar busuk akhirnya. Dan Abdurrahman bin Auf memiliki inisiatif, dibeli semuanya. Kurma-kurma yang busuk niku wau dibeli dengan harga yang standar, sesuai dengan harga yang pada umumnya kurma yang segar, kurma yang baik. Nah, dengan tujuan dunya iku bentek ben kalong ngoten Abdurrahman bin Auf. Nah, dengan begitu ada di daerah lain yang membutuhkan, di daerah lain itu ada wabah, yang wabah itu obatnya adalah kurma yang busuk, dan dia mau membeli beberapa kali lipat. Nek dijatah sugih kan ngoten niku, dibeli semuanya oleh orang daerah seberang niku wau dengan berlipat-lipat harganya. Jadi gak sidontek donyane, malah berlipat ngoten niku. Yang nek jatahe sugih niku seperti itu. Jadi pun khawatir Allah Ta'ala niku menjamin kehidupan kita di dunia. Sebaliknya orang yang bakhil nemen ngoten niku teng donyane mawon tidak dikumpuli oleh orang di sekitarnya, apalagi nanti di akhirat ngoten niku. Tidak akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa'jabul mar'i binafsi. Dia ujub dengan dirinya. Ujub niku napa? Membanggakan diri, menyombongkan diri. Dan menyombongkan diri adalah suatu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong merupakan, kalau definisi sombong niku raddul haq wa ghamdun nas kan nggih. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dan itu definisi singkatnya sombong. Sombong merupakan ridhanya Allah Ta'ala. Dan ketika ridhanya, selendangnya Allah Ta'ala itu dipakai oleh manusia, itu sangat benci Allah Ta'ala. Dan kesombongan itu miliknya Allah Ta'ala. Kalau dipakai oleh makhluknya, oleh manusia, maka dia akan benci kepada seseorang tersebut. Raddul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dari Allah Ta'ala, dari syariatnya niku ditolak, tidak mau. Kemudian meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Alah wong iku apa sih, wong iku ngene kok, alah wong miskin kok, meremehkan. Walah ijazah apa sih, ya, seperti itu, meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu rendah dari dirinya. Dan ujub merupakan membanggakan dirinya. Kalau ndak aku iki sapa sing iso ngene iki, seperti itu. Ujub. Membanggakan dirinya seolah-olah orang lain itu tidak mau melakukan seperti dirinya. Bangun masjid dibutuhkan dana sekian, tak tutupi. Nek gak aku sing bangun sapa iki, seperti itu.
Nah, itu merupakan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wahawa muttaba'u, mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu merupakan hawa nafsu niku condong kepada kemaksiatan kan ya. Hawa nafsu itu condongnya kepada kemaksiatan. Dan ketika seseorang itu mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan mengikuti seruan-seruan dari syaitan. Condongnya ke kemaksiatan. Nek diajak apik abot, tapi nek diajak maksiat enteng ngoten niku. Ayo nonton nopo ngoten niku. Karnaval niku isine napa sih? Kalau kita melihat karnaval sekarang niku jauh dari napa niku kebaikan kan ya. Wis ngetokno dana yang besar mek sekedar ngrungokno musik, nek horeg-horeg ngoten niku lho nggih. Kemudian dan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Apalagi dibarengi dengan kesirikan-kesirikan. Bandengan-bandengan ngoten niku. Masya Allah. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan itu hanya mengikuti hawa nafsu saja. Ngoten nggih. Mengikuti hawa nafsu, keinginannya. Niku nek dilakukan bareng-bareng. Nek secara sendiri napa? Kepingin wetenge wis warak dalam hal napa niku? Hal kecil nggih. Wetenge wis warak. Kepingin tuku iko, tuku maneh. Padahal pun warak. Nah, nuruti hawa nafsu, nuruti keinginannya, mboten entek-entek akhirnya. Tidak ada habisnya. Kalau mungkin orang yang memiliki harta, ono mobil anyar kepingin, motor anyar kepingin, ngoten niku. Tujuannya apa? Hanya mengikuti keinginannya, gaya-gayaan kan ngoten nggih. Nek mode muncul keluar mode seperti ini. Nek klambi niku terutama sinten ibu-ibu biasane nggih. Klambine wis akeh. Wis sak lemari. Ana model anyar iki. Apalagi scroll teng Shopee napa teng Lazada wis modele gonta-ganti. Kepingin iki terus akhirnya kepingin. Kalau dulu mungkin mboten tuku klambi nek riyo kan nggih. Kalau sekarang ndak. Tiap bulan mungkin, tiap minggu keluar model baru, ngoten Bu. Tiap model keluar kepingin, akhirnya numpuk lemari ini. Mboten bajune sing dikurangi, nambah lemari malih. Nambah lemari, mboten bajune sing dikurangi disetakonnya ndak nambah lemari. Nah, itu sifat-sifat yang mungkin kurang baik kan ya. Berlebihan, ngoten. Berlebihan. Mengikuti hawa nafsu katanya. Itu mungkin 3 hal yang nanti bisa membinasakan kita nanti di akhirat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala senantiasa menjaga hati kita. Menjaga hati kita senantiasa beribadah hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjaga hati kita untuk condong, untuk selalu lurus mengikuti, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ngene dongane. Kemudian kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Yang mana kemaksiatan kita ketika di dunia nanti akan dibalas oleh Allah Ta'ala, tidak diselamatkan, bahkan dimasukkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari satu hadis bermanfaat buat kita sekalian, menambah amal ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan diri kita dari kemaksiatan yang nanti berujung dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.